Sebelumnya perkenankan saya menyapa beberapa hadirin yang hadir di sini. Beberapa sudah meninggalkan ruangan ya. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Dr. Herlin Budiono, Bapak Dr. Winanto Wiryo Martani SHMU yang hadir secara daring, kemudian Bapak Dr. Budi Narsudin SHMU. Yang kami hormati jajaran pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, ada Ibu Dr. Erni. Apa kabar Ibu? Kemudian ada Ibu Maya. Apa kabar Ibu? Ada juga Ibu Dr. Ana Gunadi. Juga saya sampaikan salam hormat kepada jajaran pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia yang hadir secara daring. Yang saya hormati dan saya banggakan jajaran organ perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang ada di wilayah Jawa Barat. Bapak Ketua, Bapak Dr. Haji Irfan Ardiansa SHLM SPN, berikut seluruh jajarannya. Kemudian jajaran pengurus wilayah jajaran pengawas Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat. Kemudian jajaran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat, jajaran Dewan Kehormatan Wilayah Jawa Barat, Dewan Penasehat Pengurus Wilayah Jawa Barat, Dewan Pakar, dan juga segenap pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Jawa Barat yang hadir. Dan yang kami hormati juga perwakilan dari pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Hadirin peserta seminar sekalian, baik yang hadir secara daring maupun secara luring, perkenankan saya Wisata Ningrum SHMKN untuk memandu acara seminar ini yang akan kita mulai nanti dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari 3 narasumber. Nanti akan disampaikan materi dari Ibu Herlin terlebih dahulu, dilanjutkan penyampaian dari Bapak Winanto secara daring, dan nanti dari Pak Dr. Udin. Selanjutnya akan kita buka nanti dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Dan untuk sesi diskusi atau tanya jawab, di depan saya sudah ada titipan door prize berupa buku. Ada buku dari Bapak Dr. Udin Nadjin, juga ada buku dari Bapak Dr. Irfan yang nanti akan disampaikan kepada para penanya, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Untuk peserta yang hadir secara daring, nanti dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau diskusinya melalui kolom chat, juga bisa dengan fasilitas raise hand. Hadirin sekalian, tema seminar yang diangkat pada kesempatan kali ini adalah Quo Vadis Jabatan Notaris, antara peraturan dan pelaksanaannya. Pengurus wilayah Jawa Barat INI ini memang selalu keren ya kalau memilih tema-tema diskusi. Ini kalau bahasa gaulnya tuh materinya ngeri-ngeri sedap. Karena dalam materi ini, dalam tema ini kita akan berbicara banyak hal. Kita akan menyentuh sisi historisnya, kemudian sisi filosofisnya, yuridisnya maupun sosiologisnya. Quo Vadis Jabatan Notaris, kalau saya lihat di tema yang disiapkan oleh panitia itu tanda tanyanya ada 3. Saya nggak tahu ini disengaja atau tidak gitu ya Bu. Kebetulan narasumbernya 3, tanda tanya di temanya itu ada 3. Jadi semoga nanti setelah sesi diskusi kita mendapatkan pencerahan sehingga tanda tanya yang 3 itu tidak lagi menjadi tanda tanya. Saat ini memang ini menjadi problem besar dalam pelaksanaan jabatan notaris. Kalau kita lihat secara letterlek, Quo Vadis itu mau dibawa kemana gitu ya. Kalau misalnya lagu itu mau dibawa kemana jabatan notaris ini. Terima kasih. Cukup sampai di situ saja. Saya takut nanti kalau diteruskan ibunya malah jadi drop.
Untuk menghafalkan syair itu aja saya latihannya dari kemarin subuh sampai subuh tadi belum juga kelar-kelar gitu ya. Kenyataannya semakin hari jabatan ini memang semakin penuh dengan tantangan dan tuntutan gitu ya, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi pandemi COVID ini dilanjutkan dengan adanya pemberlakuan PSBB, dilanjutkan dengan adanya pemberlakuan PPKM, itu sangat berpengaruh pada semua lini, terutama juga jabatan notaris. Nah, bagaimanakah notaris akan melaksanakan kewenangannya dalam situasi pandemi ini? Bagaimana juga dengan kewajiban notaris terkait dengan peraturan jabatannya dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris? Itu adalah hal-hal yang akan kita diskusikan dalam forum seminar ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena ada 3 narasumber, kita akan mulai diskusi ini. Kalau tadi Bu Ketua Pelaksana membuka dengan pantun, Pak Ketua Pemwil pantun lagi, kemudian Pak Dekan pantun lagi. Kalau saya moderator nggak buka pakai pantun, takutnya nggak diakui nanti saya di sini gitu ya. Jadi mohon izin saya terbersit pantun tiba-tiba. Pak Ketua izin pantun ya Pak Ketua. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita ingin menjaga martabat, mari diskusi dengan semangat. Terima kasih. Baiklah, Ibu Dr. Herlin, kami persilakan untuk menyampaikan paparannya dengan judul Di Antara Kesimpangsiuran dan Ketidakpastian Menelaah Pelaksanaan Jabatan Notaris di dalam Praktek. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Saya sapa para hadirin semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti acara kita ini. Saudara-saudara, saya di sini tidak berpretensi apa-apa. Saya hanya ingin memberikan kajian secara akademis mengenai apa yang para notaris harus kerjakan dan tidak dapat disimpangi. Pertama tentunya saya ingin memberitahukan atau mungkin juga sudah tahu semua bahwa mengapa ada notaris sebetulnya. Notaris memang diperlukan karena kalau kita lihat pada pasal 1866 KUH Perdata, di situ bukti tertinggi adalah bukti tertulis. Dan tertulis itu terbagi dalam bukti di bawah tangan dan akta notaris. Nah, berarti bahwa harus disediakan orang yang membuat bukti tertulis otentik itu. Itu siapa? Kita telusuri lagi pasal 1868, di situ disebutkan mengenai adanya orang yang dinamakan pejabat umum, yaitu para notaris. Jadi keberadaan notaris itu adalah buat siapa? Buat masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Yang membutuhkan bukti otentik. Jadi Anda itu berada sebagai di masyarakat atau sebagai orang pilihan, yaitu apa? Yang harus bisa membuatkan akte otentik. Hati-hati, otentik ini harus Anda pegang betul, ya. Kalau tidak otentik, buat apa ada notaris? Nah, oleh karena itu kita mulai berbicara ya dengan pelan-pelan mengenai di antara kesimpangsiuran dan kepastian. Mengapa saya mengambil judul itu? Karena di dalam masyarakat itu pemikiran tentang masalah dimulai dengan yaitu apa? Akan perbedaan pandangan dan aliran. Oh ya, saya tidak bisa membuat seperti yang anak-anak muda milenial sekarang. Saya hanya langsung to the point, hitam putih.
nanti Pak Muti mungkin bisa lebih bagus ya pakai gambar begini atau gambar itu kan ya, saya nggak bisa. Jadi ikutilah pembicaraan saya ini. Oke. Jadi pemikiran mulai di masyarakat itu ada perbedaan pandangan dan aliran. Nah, di satu pihak ada aliran yang kuat, yang ingin memaksakan ya pendapatnya, itu ada. Di pihak lain ada aliran yang membela kemapanan. Nah, satu pihak tadi dikatakan memaksakan pandangan, satu itu ingin mempertahankan pendapat yang ada, yang sudah mapan. Dari situ kita bisa melihat bahwa penerimaan pendapat tanpa wawasan yang cukup itu bisa menimbulkan kesimpang siuran, bingung kita. Tapi bagi satu pihak yang lainnya yang ingin mempertahankan kemapanan itu dianggap sebagai golongan yang kuno, yang ingin mempertahankan apa yang ada. Nah, sebetulnya kita lari kepada undang-undang. Kita anggap bahwa undang-undang itu bisa memberikan jalan keluar, ya, jalan keluar mengenai apa yang dianggap sebagai pilihan yang paling baik. Karena kita tahu undang-undang itu sudah dikaji mengenai nilainya, asasnya, kemudian norma. Dianggap itulah yang paling bisa memberikan pegangan buat kita. Oleh karena itu, di dalam mempertahankan peranata hukum yang ada, termasuk yaitu apa? Undang-undang jabatan notaris. Disitulah ya ingin mempertahankan elemen yang sahih dan bermutu dengan mencoba memberikan gagasan yang baru. Kita lihat beberapa problem yang ada di dalam yang ingin saya kemukakan pada saat ini kepada Anda sekalian, yaitu mengenai pelaksanaan pasal 16 ayat 1M untuk pasal 44 ayat 1 dari UU JN berkaitan dengan kehadiran fisik notaris. Kedua, mengenai pelaksanaan pembacaan dan penandatanganan akte notaris, apakah bisa dilakukan dengan media elektronik? Itu pertanyaan berikutnya. Kemudian ada juga masalah di dalam praktek yang mungkin Anda perhatikan, yaitu bisakah semua perjanjian itu bisa dibuat yang tidak disebutkan secara eksplisit dilarang oleh undang-undang? Benarkah itu? Kemudian apakah ini semua nanti bisa dijelaskan dengan menggunakan teori penemuan hukum? Jadi ini memang kajian akademis, tetapi suatu pelaksanaan dalam praktek itu tanpa suatu dasar teori, itu saya selalu katakan pada mahasiswa saya yang pernah menjadi mahasiswa saya, mungkin bosan mendengarnya, bahwa orang belajar tanpa praktek ya itu seperti orang pincang. Tetapi praktek tanpa teori itu seperti orang buta. Buta gimana? Gagap-gagap ini. Nah, Anda tidak boleh sebagai notaris yang buta, tetapi adalah yang yakin apa yang dilakukan itu adalah yang benar. Ya, nah, tadi saya sebutkan mengenai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, ya, dan ingin ada yang grup satu harus bisa dilaksanakan dengan cara apapun. Yang satunya itu berpegang pada hal yang mapan. Saya katakan bahwa ini adalah saya juga ambil bukan dari saya, yaitu perbedaan pandangan itu atau ilmiah itu harus perlu diingat bahwa kalau barang siapa mencoba menempatkan undang-undang untuk kepentingannya, kita pokoknya saya ini yang menentukan undang-undang, ya, harus diingatkan pula bahwa ada juga orang lain yang bisa juga menggunakan hal yang sama. Jadi janganlah kita memaksakan ya pendapat, walaupun saya juga pendapat ini hanya pendapat saya pribadi, tetapi saya kaji secara akademis, ya. Baik, berikutnya saya masuk lagi sekarang kepada apa yang dikemukakan oleh UU JN itu. Nah, kita ketahui bahwa
Di dalam undang-undang itu memberikan juga tuntunan pada para individu dalam masyarakat ini. Yaitu apa? Pertama, dia memberikan kebebasan dulu kepada para individu juga untuk bisa menentukan hukumnya sendiri sampai batas tertentu. Di pihak lain, undang-undang juga bisa membatasi hak-hak individu. Ya, nah inilah kita akan lihat nanti mengenai jenis sifat dari undang-undang itu. Sifat peraturan di bidang hukum privat pada umumnya itu merupakan petunjuk batas kebebasan dan kewenangan individu untuk membentuk hukum. Nah, yang satu sifatnya memaksa, yang satu sifatnya mengatur. Di dalam sifat yang memaksa, Anda bisa membaca sendiri di dalam undang-undang. Undang-undang kadang-kadang menggunakan kata-katanya sendiri, yaitu dengan kata-kata melarang, dilarang, tidak boleh terjadi, tidak diperbolehkan, dan saudara bisa baca semua, tidak mempunyai kekuatan hukum, atau ada ancaman yang diberikan, yaitu ancaman kebatalan. Perhatikan, di dalam saudara membaca kitab undang-undang hukum apapun, jangan hanya dibaca seperti roman begitu, tapi perhatikan, ini masuk golongan yang memaksa atau masuk golongan yang mengatur. Kalau memaksa, itu tidak ada kemungkinan saudara mengatur sendiri. Tetapi kalau yang mengatur itu saudara bebas. Itu nanti saya berikan bagaimana saudara melihatnya hal itu, ya. Agak cepat sedikit. Nah, alasannya itu mengapa, ini juga bisa dibaca. Yang satu adalah tentu untuk melindungi pihak yang lemah, misalnya anak di bawah umur atau yang kuratela, ya. Kemudian masyarakat umum, ya, itu juga kadang-kadang diperlukan bantu perlindungannya. Kedua, yaitu sifat-sifat perbuatan atau kaidah-kaidah hukum yang semi publik, seperti UU-JN ini, ya, undang-undang perkawinan, perjanjian perkawinan, PT, yayasan, itu setengah publik, ya, walaupun masuk ke golongan privat. Kemudian juga perkembangan masyarakat, bahwa makin lama itu makin banyak ada kebutuhan, yaitu orang karena adanya kelompok-kelompok yang makin kuat, maka negara itu akan ambil tindakan juga, bahwa makin banyak ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa. Nah, sekarang kita sampai kepada pasal yang kita persoalkan, yaitu pasal 16 ayat 1 huruf M dan 44 ayat 1 UU-JN. Bisa dibaca, yaitu apa? Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan seterusnya. Kemudian segera setelah akta dibacakan, maka harus ditandatangani oleh setiap penghadap, setiap saksi dan notaris, kecuali dan sebagainya, kecualinya itu. Tapi kita lihat tadi yang kalimat-kalimat pertama. Kita lihat di sini, apakah ini masuk golongan peraturannya sifatnya memaksa atau mengatur? Nah, kebetulan sekali memang UU-JN itu hampir semua sifatnya memaksa. Hanya beberapa hal dia memberikan pengaturan, kekecualian, di antara yang tidak perlu dibacakan pasal 16 ayat berapa itu, ya, itu bisa. Tapi selain itu semua sifatnya memaksa, harus ini, harus itu, harus ini, dan sebagainya. Nah, termasuk 2 pasal ini digolongkan pada sifat kaidah hukum yang memaksa. Ya. Jadi apa artinya memaksa? Yaitu tidak bisa para pihak itu menghindari, atau dengan cara apapun, dengan perjanjian apapun, menghindari supaya nggak usah melakukan hal itu. Nah, itu nggak bisa, karena tadi sudah dikatakan sifatnya publik, semi publik, walaupun di bidang privat, tetapi sifat publiknya itu besar sekali. Oleh karena itu, maaf ya, saya haus. Nah, jadi saudara lihat di sini, sebetulnya saya
Saudara tahu bahwa kita semua ini dulu pernah dijajah oleh Belanda ya. Jadi peraturan yang ada pada kami ini, pada kita ini adalah semua mendapat dari warisannya. Walaupun sekarang kita sudah mempunyai hukum nasional sendiri. Tetapi mengenai sejarah, saya mengajarkan para mahasiswa lagi, yaitu ingin meneliti sesuatu kita harus kembali, tidak bisa tidak, yaitu pada sejarah. Bagaimana asal usulnya ini notaris? Ya, apa artinya ini semua? Yaitu diantaranya mengenai verleden, itu artinya melaksanakan, membuat akte dalam bahasa Belanda. Itu suatu arti teknis. Teknis yang maksudnya adalah kesatuan dari saudara notaris itu membuat akte, itu dari membuat sampai membacakan, menandatangani, itu adalah suatu kompleks merupakan pembuatan akte. Jadi itu nggak bisa dipisah-pisah, jangan dipisah-pisah. Oh, bacakan dulu, nanti nandatangannya kapan-kapan, gitu ya. Atau bacakannya nanti caranya bagaimana? Tidak bisa. Itu adalah suatu paket yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan oleh para notaris. Bayangkan kalau pasal 16 ayat 1M itu tidak berbunyi seperti yang di atas, disebutkan di bawah, membacakan akte di hadapan penghadap kecuali. Nah, kalau ada pakai istilah kecuali, itu artinya mengatur. Tapi ini kan nggak ada bahwa bilang kecuali para penghadap mengatur sendiri, nggak ada. Jadi berarti sifatnya ini adalah memaksa. Para notaris tidak bisa tidak, harus melaksanakannya sesuai. Ini ada tuntunan dari undang-undang loh ya, jadi bukan saya yang ngomong ya, tapi ini undang-undang ya. Oke. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana saudara bisa membedakan antara yang memaksa dan mengatur. Coba baca seperti ini. Suami istri dilarang sepanjang perkawinan melakukan hibah di antara mereka, kecuali ada beberapa hal limitatif. Ya, berarti tidak disebutkan kecuali mereka menikah dan memisah harta. Nggak ada tuh titik sebetulnya. Suami istri dilarang sepanjang perkawinan melakukan hibah. Nah, ini adalah contoh dari suatu peraturan sifatnya memaksa. Nggak bisa ngatur-ngatur sendiri. Oh, bolehlah, kalau nanti gini bolehlah, saya sama istri tercinta boleh aja lah, hibah-hibahan sendiri kita ngatur. Nggak bisa. Coba baca yang satunya, peraturan yang sifatnya mengatur ya. Dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah nah. Ini adalah yang saudara-saudara pasti di dalam praktek ya, yang dikenal sebagai jual beli tidak memutuskan sewa, ya kan? Itu semua diajarinya begitu. Dikiranya itu adalah sifatnya memaksa. Pasti kalau sewa menyewa pasti bunyinya seperti itu. Kalau jual beli tidak boleh, kalau ada jual beli tidak akan memutuskan. Tapi saudara lupa disebutkan kecuali. Karena apa? Tidak hati-hati membaca peraturan di dalam KUH Perdata. Berarti apa? Para pihak itu boleh ngatur. Kalau nanti dijual, sewanya mau berhenti, boleh. Jadi inilah untuk saya melihatkan para saudara bahwa bagaimana saudara membaca nanti di dalam membuat akta juga mana yang saudara nggak bisa menghindari, harus melaksanakan. Kalau memaksa itu tidak hanya bagi individu, tapi negara juga harus ikut ya melaksanakan seperti itu. Nah, yang mengatur ini para pihak boleh ngatur. Oh, kalau nanti dijual entah motivasi apa, itu terserah dari para pihak. Tapi boleh bahwa dengan dijualnya benda yang disewakan itu, rumah yang disewakan, mau berhenti aja, ya boleh. Jadi jangan sampai saudara bilang kepada klien, nggak bisa jual beli itu, walaupun ada jual beli tetap terikat, sewanya terus. Nah, itulah belajar membaca undang-undang ya. Ya bukan mau ngajarin, tapi itu menyegarkan, mengingatkan kembali bahwa di dalam membaca suatu peraturan undang-undang itu harus bisa membedakan ya. Oke.
Nah sekarang apa akibatnya? Nah ini, apa akibatnya dari suatu peraturan yang memaksa, tapi saudara langgar? Pada umumnya akan menjadi batal. Tapi kalau kita lihat pada pasal-pasal yang dimaksud, yang kita bicarakan pada saat ini, di situ diatur secara sendiri, yaitu apa? Mengakibatkan suatu akte hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akte di bawah tangan dan dapat menjadi, jadi sudah diatur sendiri di dalam ketentuan-ketentuan tadi, mempunyai hanya kekuatan sebagai akte di bawah tangan. Tapi saudara pikir nggak apa-apa lah, di bawah tangan kan nggak apa-apa, boleh aja, ya kan? Yang paling dituntut sama kliennya kok sekarang jadi di bawah tangan. Tapi Anda harus perhatikan, yaitu apa? Akibat menjadi di bawah tangan itu akan sangat fatal bagi perjanjian-perjanjian formil atau tindakan hukum yang diharuskan dibuat dalam bentuk akta otentik. Hati-hati. Seperti pendirian PT, pembuatan wasiat, pendirian yayasan. Kalau saudara tidak mengikuti aturan yang dikatakan tadi, dibacakan dan ditandatangani pada saat itu juga dan sebagainya, menjadi akta di bawah tangan kan? Lah, kalau di bawah tangan, sedangkan bagi bentuk-bentuk tindakan hukum tadi, semuanya harus bentuknya otentik. Apa artinya? Ya non-eksis menurut yuridis dogmatis ilmu hukum itu nggak ada artinya, hilang, nol. Jadi PT-nya itu nol, nggak ada, yayasannya nggak ada, wasiatnya nggak ada. Bayangkan saudara telah melanggar sangat ketentuannya sangat besar. Ingat pasal 15 ayat 1 UU JN bahwa notaris berwenang membuat akta otentik bagi setiap tindakan perbuatan perjanjian penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam bentuk akta otentik atau oleh para pihak ingin dinyatakan dalam bentuk akta otentik. Masih ingat? Nanti pulang dibaca-baca lagi ya, diajak tidur UJN, karena itu siapa tahu bisa masuk ke sini, jadi ingat terus ya. Nah itulah ya, artinya apa? Untuk perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan bentuknya otentik, tapi saudara melanggar, hukumnya jadi apa? Di bawah tangan. Ini hanya dua hal ini yang saudara langgar. Kemungkinan juga ada hal lain yang saudara langgar. Kadang-kadang ada yang tanya, sudah memenuhi syarat 1320 syarat sahnya perjanjian, kenapa kok masih batal? Oh, saya udah prihatin, masih banyak loh, aduh. Terus masih ceritanya masih panjang loh, nanti ada seri kedua loh. Gitu. Oh, jadi berarti apa? Dikatakan tadi harus bentuknya oleh undang-undang harus otentik. Kenapa sekarang jadi batal menjadi di bawah tangan? Kalau di bawah tangan nggak ada artinya, ya. Nah, ini namanya non-existent. Saudara perhatikan di dalam ketentuan mengenai hibah, yaitu di pasal 1893 itu mengatakan, ya, bahwa kalau saudara salah di dalam bentuk cara pembuatan hibah, itu nggak bisa dengan akte penguatan. Oh, yang dulu itu sebetulnya hibah loh, nggak bisa. Apa yang harus saudara lakukan? Ulang kembali. Berarti apa? Yang saudara lakukan salah itu nggak ada artinya, nol, non-eksis. Jadi hati-hati. Jadi penuhi ketentuan. Ada kadang-kadang juga bilang lagi Pak Udin ya, bahwa oh nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang tahu tuh. Nah ya, jangan nunggu sial ya saudara. Nasib sial itu bisa datang setiap saat loh. Adapun saudara buat sesuai menurut aturan, kalau ada musibah tetap akan datang, percayalah. Ya, kami ini sudah orang-orang yang sudah makan asam garam, jadi ingatlah, jangan anggap enteng. Semua ketentuan laksana dengan betul, karena itu adalah menjadi ya, keharusan yang saudara emban. Sekarang kita agak cepat sedikit soalnya diperingati ini. Nah, sekarang tadi mau jelaskan mengenai semua perjanjian kalau nggak dilarang ya boleh toh, masa nggak boleh sih? Nah, kita lihat memang ada kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian, itu kan asas dari suatu perjanjian. Masih ingat ya mengenai konsensualisme,
kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat. Nah, ternyata tidak semua. Tidak semua. Saya jelaskan. Yaitu kita lihat, khususnya yang banyak dikatakan bahwa pendirian PT itu boleh CV, firma, mazhab, boleh suami istri. Apakah betul? Nah, kita lihat. Kita tahu bahwa semua itu mendasarkannya pada mazhab, pada perjanjian, yaitu 1618. Nah, di situ di dalam pasal 16-19 ayat 2 itu masing-masing harus inbreng kan, memasukkan sesuatu. Sekarang kalau saudara baca nanti di rumah, dibaca lagi 16-21 di tengah-tengah itu disebutkan. Nah, ini yang jarang orang terlupa, terlewat. Dilarang adalah segala perseroan baik dari semua kekayaan maupun sebagian tertentu dari kekayaan seorang yang secara percampuran seutuhnya. Nah, ini apa ini? Percampuran seutuhnya. Ini adalah sebetulnya terjemahan dari bahasa Belanda dari sononya KUH Perdata itu adalah yang diperoleh karena titel alas hak umum. Nah, saudara tahu kan bahwa suatu hak itu bisa diperoleh karena alas hak umum dan alas hak khusus. Alas hak umum itu terjadi karena percampuran harta pada suami istri yang menikah tanpa pisah harta, ya. Atau karena pewarisan yang belum dibagi, itu namanya titel umum. Titel khusus itu kalau diperoleh karena jual beli, hibah dan sebagainya, itu tukar menukar, APHB dan sebagainya. Nah, jadi berarti yang dilarang itu apa? Tidak boleh suami istri mendirikan suatu mazhab, CV, firma atau PT. Tentu PT yang bukan PT perorangan ya, ini PT yang umum yang normal itu ya. Nah, jadi itu apa artinya? Tidak boleh dari harta yang harta campur. Ya tentunya kalau mereka bisa harta ya boleh-boleh aja ya kan. Tapi ini kalau yang dari harta campur, jadi saudara harus perhatikan betul ya, yang mana itu yang sebagai modal untuk pendirian ini ya. Kalau enggak nanti apa? Jadi non-eksis juga. Karena tidak ada unsur, salah satu unsur dari pendirian mazhab, CV, firma, PT itu nggak dipenuhi. Jadi nggak ada PT-nya, nggak ada CV-nya, firma dan sebagainya. Oke? Nah kemudian 1 menit, siapa setuju? Saya cuma 1 menit atau tambah? Tambah. Lagi menarik ini kok yang mau disuruh berhenti 1 menit. Nah sekarang mengenai pemilikan bersama ini juga sebetulnya teori, tetapi Anda harus tahu karena ini bisa banyak keliru di dalam praktek. Nah sekarang pemilikan bersama itu dikenal yang terikat dan yang bebas. Yang bebas itu kalau saya duaan ini beli rumah itu bebas, beli rumah bareng. Kalau terikat yang seperti tadi saya katakan perolehan karena titel umum. Jadi itu adalah pemilikan yang terikat. Nah kalau yang terikat itu bagaimana? Jadi tidak bisa melakukan tindakan hukum kalau sendiri-sendiri. Kalau tadi yang bebas, saya mau kasih orang lain, boleh setiap saat ini saya kasih contohnya. Nah ini, ya. Tapi kalau yang terikat tuh nggak bisa, selama ada pemisahan pembagian, kami harus bersama-sama melakukan tindakan hukum itu. Ya, jadi di dalam pemilikan bersama tadi untuk kembali pada pasal 1621 itu adalah tadi yang pemilikan bersama yang terikat. Jadi kalau hati-hati saudara nanti kalau suami istri dan sebagainya itu ya jangan bilang katanya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Itulah jangan karena kawaitan itu apa, batin saudara itu akan menyerang saudara. Yang memang yang tahu saudara berbuat salah ya saudara sendiri. Tapi apa betul tindakan itu? Ya kan gitu kan? Nah, kita lihat sekarang agak cepat sedikit nih ya. Nanti kalau kurang jelas, lain kali ngundang lagi saya. Ini. Oke, nah, sekarang kita masalah yang ini, yang penting ini. Kehadiran fisik, emangnya perlu gitu? Kehadiran fisik, nota kehadiran fisik.
Ini sebetulnya sudah dari zaman dulu, asal usulnya tabelionis itu menyebutkan adanya keharusan kehadiran fisik. Di dalam tulisan saya atau yang dibagikan, saudara bisa baca sendiri. Itu ada juga tulisan dari Jacques Flore, orang Perancis, dia mengatakan juga di situ bahwa kalau tanpa kehadiran fisik dari notaris itu aktenya tidak otentik. Dan di sini saudara lihat, akte notaris itu menjamin apa? Saya tidak bacakan, saudara baca sendiri ya. Ini yang dijamin. Nah sekarang bagaimana mengenai kehadiran fisik itu? Sekarang kan pada ngomong, nah ini pandemi kalau kehadiran fisik gimana? Saya nggak dapat duit. Nah itu kan. Tetapi saudara perhatikan bahwa hal ini bisa aja dilaksanakan kalau ada peraturan undang-undang dan sarana prasarana dari Indonesia itu memenuhi syarat. Kita lihat apa yang telah terjadi di negara maju. Ya, Indonesia juga sudah menuju ke negara maju, tetapi kita perhatikanlah, ya. Oke. Nah, apa yang terjadi di Perancis? Yaitu mereka mengatur secara undang-undang, ya, bahwa karena mereka tetap berpegang. Tadi dikatakan oleh Jacques Flore itu bahwa harus kehadiran notaris secara fisik itu harus. Dan itulah merupakan jaminan autentisitas dari suatu akta. Salah satunya unsur itu yang sangat penting, esensial malahan faktor itu. Oke, kalau di sana gimana? Yang di Perancis itu, Anda Dwi ini mau jual akte, mau jual rumah, ya ada di Bandung, ya menghadapnya ke notaris yang di Bandung. Siapa tuh? Ya, Bu Erni, Bu. Erni, nah, Aktanya Bandung, ya. Pembelinya adalah Pak Udin, ya. Dia tinggalnya Bekasi. Dia tinggalnya di Bekasi, ngadep ke notaris Bekasi itu. Tetapi mereka itu bisa berkomunikasi dengan suatu media yang canggih. Jadi apa? Kehadiran fisik itu dijamin adanya, yaitu Pak Udin menghadap Pak Irfan, Saudara Dwi menghadap ke Bu Erni. Nah, jadi itu jaminannya. Mereka berbicara secara dengan menggunakan virtual, menggunakan media yang sangat canggih itu. Kemudian ada notaris yang nantinya mendengarkan mereka itu. Betul, mengatakan mau jual harganya 1M, ini bilang betul dan sebagainya. Jadi betul ada saksi secara fisik. Nanti saudara bisa baca lagi. Demikian juga pada suatu rapat. Jadi suatu grup orang ini hadir, pemegang saham ke notaris ini. Yang ini sekelompok hadir di notaris lain. Dan mereka berkomunikasi dengan alat yang canggih. Saya nggak tahu kalau di kami sini yang kepanggil ya, belum ada itu yang media seperti itu ya, belum. Kita mungkin nanti menuju ke sana. Tapi sekarang ini ya belum bisa. Baik, mereka itu saling berbicara ya menggunakan media itu. Nah, mereka ini dengan media itu pun harus diteliti oleh ahli bahwa betul memenuhi syarat. Jadi kalau bagi kita ini masih agak sulit ya. Sarana prasarana kita belum bisa memadai. Wifi itu saudara lihat sendiri, anak-anak yang tinggalnya di pegunungan yang jauh itu juga masih susah ya. Belum lagi listriknya mati. Pak Udin tuh saksi, waktu di saya mati lampu, di saya itu setiap saat bisa mati, siang hari malam. Kantor juga ini di Bandung loh. Nah itu yang tinggalnya di pelosok-pelosok, notaris yang tinggalnya di Gorontalo, di mana itu, kan kasihan mereka. Apakah bisa menggunakan alat-alat itu? Ya bukan itu, tapi oke lah. Maksud saya adalah bayangan mengenai bahwa alat yang canggih itu bisa, tapi hanya merupakan apa? Alat instrumen yang membantu notaris.
Notarisnya itu adalah tetap menjamin manusia, penghadapnya itu betul-betul ada, tidak melalui media-media yang tidak bisa kita jamin. Oleh karena itu juga ditanyakan pada penulis ini bahwa gimana kalau notarisnya hanya menghadap komputer, menghadap media call dan sebagainya. Dia mengatakan itu sangat berbahaya karena tricky dan bisa menipu. Saudara tahu kan bagaimana film dibuat, deepfake, pemalsuan yang luar biasa. Itu saya melihat Presiden Trump itu menyanyi lagu Cina, itu bisa, mulutnya itu bisa dibuat demikian. Nah kan bahaya kalau saudara Dwi ya tidak mengharapkan notaris tapi menghadap komputer, tapi mulutnya dibuat oleh orang lain yang canggih. Gimana? Dia bilang mau, ternyata nggak mau. Nah saudara gimana? Ya apalagi kalau lagi jodoh mau kawin itu sekarang kan juga pakai Zoom itu katanya. Kamu mau kawin dengan saya? Satunya bilang iya, tapi ternyata mulutnya orang lain bilang tidak. Lagi mana itu? Aku cinta kau. Enak aja cinta kau ya. Enggak tuh. Nah, baik. Jadi ini mengenai masalah kehadiran ini yang di negara yang canggih itu menggunakan cara demikian. Mudah-mudahanlah kita bisa menuju ke sana. Oke, nah saudara tahu pasal 77 Undang-Undang PT juga mengatur mengenai tata cara ini, juga IRUPS dari OJK. Tapi semua itu tidak menjamin kehadirannya orang-orang itu adanya di hadapan notaris. Perhatikanlah bahwa tidak, walaupun nanti diharuskan tanda tangan, tapi tidak tanda tangannya di hadapan notaris, ya kan? Oke. Nah kalau yang tadi yang di Perancis tanda tangan sudah electrical signature. Nah kami ini di mana? Belum sampai ke sana. Sekarang Pak Ahmad yang ditinggalnya di Gunung Halu itu suruh electric signature. Ya kan dia harus apa namanya dulu titip tanda tangannya ke notaris. Ya kita mungkin masih jauh lah ya. Jadi jangan berangan-angan, boleh kita bermimpi sih nggak apa-apa. Tetapi perhatikan sarana prasarana kita belum sampai ke sana. Sekarang saya coba 5 menit. 5 menit, oke. Hah? Enggak, 5 menit. Soalnya nggak bisa itu 1 menit. 1 menit ya, selesai. Ya ini mengenai penemuan hukum. Apa itu penemuan hukum? Kita kan sebagai manusia kan kadang-kadang melihat undang-undang penerapannya tuh kok nggak cocok ya. Nah, demikian juga mengenai ada 2 faktor, yaitu fakta dan peraturan. Ini 2 hal yang menyebabkan ada ketidakcocokan fakta dengan peraturan. Jadi perlu adanya penemuan hukum. Dan dikatakan memang terutama penemuan hukum dilakukan oleh hakim, tapi kita semua juga bisa. Tapi sampai sejauh mana? Nah kita lihat dikit lagi. Nah ini metodologi kita. Kalau nggak jelas itu ada beberapa metode interpretasi. Ini interpretasinya ya. Nah sekarang saya mau langsung ke pasal-pasal ini. Nah di sini digunakan metode gramatika, yaitu mengenai tata bahasa. Oke? Nah di sini disebutkan mengenai membacakan dan sebagainya segala ini secara metode gramatika, ya. Ini merupakan suatu kaidah yang sudah dilasimkan. Yaitu di mana dilasimkan di dunia notaris, dunia notarian. Jadi nggak akan bisa menimbulkan kekeliruan karena yang dimaksudkan itu adalah dibacakan, ditandatangani pada saat itu juga bersama-sama di tempat notaris. Ya, oke. Jadi maknanya itu sudah pasti seperti itu. Secara teleologis, yaitu pasal-pasal ini, ya, ini adalah dengan maksud tujuan jangkauan dari pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingan. Nggak berani minum sampai 1 menit nanti minum. 1 detik cuma. Oke. Jadi maksudnya itu untuk melindungi, ya, melindungi kepentingan masyarakat. Jadi adalah sudah 2 itu kalau saudara baca pelan-pelan nanti tulisan saya itu tidak bisa ditafsirkan lain selain adalah makna yang sudah dilasimkan untuk dunia notaris. Jadi nggak bisa diinterpretasi lain-lain lagi.
Juga seperti, nah ini juga hati-hati saudara, jangan dipermainkan nanti saudara kalau dipanggil polisi, jaksa atau hakim. Ini penting, maaf ini, karena banyak sekali ada notaris yang sudah ditangkap, dilaporkan karena menggunakan istilah ini loh, menghadap, hadir, datang, menghadap dan sebagainya semua. Itu semuanya sebetulnya maksudnya apa? Betul-betul saudara Dwi ini menghadap di hadapan notaris, hanya itu saja. Apakah notaris yang datang ke sini karena mau bikin wasiat kebetulan sakit? Sorry ya, contohnya nggak bagus sih. Ya, notarisnya datang, atau saudara Dwi yang datang ke notaris untuk membuatnya. Dua-duanya itu mau pakai hadir, menghadap dan sebagainya. Notaris itu disalahkan, saya lupa notaris di mana, tapi bukan di Jawa. Dia ditangkap polisi. Dia bilang katanya saudara memasukkan apa? Keterangan palsu. Karena saudara yang datang ke sana, katanya. Kenapa menghadap? Karena itu nggak mengikuti kuliah saya, ceramah saya. Jadi saudara kalau ditanya begitu, bilang ini adalah ya sudah istilah yang dilasimkan di dunia notaris. Karena sebetulnya maksudnya tidak lain. Ini adalah juga dari sejarah terjemahan dari bahasa Belanda. Kalau terjemahan bahasa Belanda itu jelek amat. Muncul, masa pada hari ini tanggal sekian jam sekian muncul saudara Dwi gitu, Nyonya Dwi, ya jelek kan? Jadi pakailah istilah ada menghadap, ada hadir. Ini sesuai dengan selera saudara. Asal saudara tahu kalau ditanya, bilang ini adalah bahasa hukum yang diartikan adalah notaris menjamin bahwa saudara Dwi ini benar-benar ada menghadap di notaris. Entah dia yang ke notaris atau notaris yang ke dia, itu never mind, itu sama saja. Jadi please, nah ini pun juga ya adalah istilah-istilah yang sudah dilasimkan, ya, bahasa akte. Jadi jangan saudara ragu menggunakan istilah apapun. Yang penting adalah bahwa saudara betul melaksanakan pekerjaan itu sesuai, yaitu apa? Hadir secara fisik. Ya, karena itu adalah faktor esensial. Ya, jadi merupakan frasa yang sudah diartikan benar-benar semacam itu. Ya, nah sebagai akhir kata, saya sampai lari-lari. Akhir kata ini loh, ya. Apapun pandangan dan kritikan tidak boleh berjalan liar. Dan hendaknya dalam kita bertukar pandangan tidak hanya semata-mata diliputi kegirangan saut menyaut kicauan bunga di hutan, begitu merdu didengar, diperdebatkan, tapi tidak tahu apa arti maksudnya. Nah, di dalam kita berdebat, berpikir apa, jangan hanya ya senang-senang itu, tapi harus tahu maknanya itu apa. Ya, apa yang kita bicarakan kita harus tahu. Jangan hanya seperti kicauan bunga. Di sini ini memang saya berkicau, saudara Udin juga akan berkicau, tetapi kita tidak di hutannya, kita ada di hutan notaris dan calon notaris. Baik, saudara, akhir kata tentunya apabila ada contoh kata-kata saya yang kurang berkenan. Nah itu loh, saya ini kalau ortu ini suka lupa omongannya itu mau ngomong apa, suka lupa. Jadi maaf ya. Jadi maafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya hanya maksudnya agar supaya lebih saudara bisa mengikuti dan bisa bergembira bagaikan burung-burung di hutan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.